Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujito dengan NIDN 0215088502. Saya dosen D3 Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya mengampu mata kuliah Web Programming 1 sesuai dengan bidang keahlian saya. Baik, topik pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, pertemuan ketiga adalah mengenai pengenalan HTML, kemudian struktur HTML, komentar, heading, paragraf, list, hyperlink, dan image. Baik, pertama adalah pengenalan HTML. Sebelumnya saya akan bertanya apakah kalian sudah pernah mendengar istilah HTML? Baik, kalau sudah pernah ya, itu tentunya akan ada sebuah perintah dasar ya di dalam membuat sebuah website ya. Di dalam pembuatan website ya, itu ada bahasa HTML yaitu untuk membuat perintah-perintah di dalam membuat sebuah website. Nah, oke, materi selanjutnya adalah paragraf ya. Jika dokumen HTML berisi teks yang cukup panjang, maka sangat diperlukan untuk membaginya ke dalam beberapa paragraf ya. Di dalam dokumen HTML kita bisa menggunakan perintah paragraf, yaitu di dalam body kita bisa menggunakan perintah P atau paragraf ya. Kemudian jangan lupa ditutup dengan garis miring P untuk penutup paragraf ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah paragraf pertama dan paragraf kedua. Jika disimpan ke dalam dokumen paragraf.html, tampilannya di browser tampil seperti ini. Di dalam paragraf ada beberapa atribut align, yaitu untuk mengatur peletakan teks ya. Kalau di dalam sebuah dokumen Word ya, itu kalian bisa memformatkan ya. Ada format align, center itu untuk tengah, align left ya, right, dan justify. Begitu juga di dalam paragraf HTML. Kita bisa menggunakannya di dalam P ya. Di dalam body, kemudian ketik paragraf. Nah, di sini kita tambahkan line, perataan ya. Line misalkan apa? Kita mau left misalkan. Line left. Oke. Kemudian jangan lupa ditutup paragrafnya ya menggunakan huruf P. Kemudian jika ingin perataan kanan, kemudian center dan justify, tinggal kita tambahkan di dalam P ya. P, align, right, center, dan justify. Kemudian ya, hasilnya seperti ini ya. Jika disimpan ke dalam paragraf.html akan tampil seperti ini. Ini merupakan penulisan paragraf rata kiri. Nah, hasilnya seperti ini. Tergantung kita nanti ya mau menggunakannya apakah perataannya center, kemudian perataan kanan, kiri, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah list ya. Di dalam sebuah dokumen HTML, kita bisa membuat sebuah list ya. List kalau misalkan di dalam dokumen HTML, kita bisa menggunakan unordered list ya. Dengan format penulisannya seperti apa? Di dalam body ya, ini kita tulis UL. UL ini singkatan ya, unordered list. UL baru di bawahnya kita kasih list ya. UL kemudian LI list ya. Kemudian kita ketikkan misalkan list pertama ya, minum secangkir kopi, kemudian ditutup listnya dengan garis miring. Kemudian list kedua, list ketiga, dan list keempat, dan list terusnya. Jangan lupa setelahnya ditutup UL-nya unordered list. Nah, kalau kita simpan ya dokumennya misalkan unordered.html, maka di browser akan tampil seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan akan kita buat ya judul hal-hal yang ingin dilakukan di pagi hari dalam paragraf ya. Misal kita ingin meletakkannya di center, maka di dalam P-nya ini kita tambahkan baris P align sama dengan center. Dan kalau misalkan ingin fontnya lebih besar, ya berarti di dalamnya kita buat H1 misalkan seperti itu ya. Nah, ini ya
di dalam sebuah list bullet ya dapat di-customize ya dengan menggunakan atribut tipe. Tipenya ada circle, disk, dan square. Formatnya penulisannya di dalam body UL, tipe, sama dengan. Nah, di sama dengan ini kita pilih misalkan disk. Nah, kalau disk maka akan tampil seperti bulat bentuknya ya. Penomoran bulat, kemudian ada warna hitam, disk. Kemudian kalau tipenya square ya, UL tipe square, maka bentuknya adalah persegi. Nah, persegi, kotak ya. Kemudian kalau UL, unordered list tipenya circle, maka bentuknya adalah bulat, tetapi tidak ada warna hitam ya. Jadi tinggal kita menggunakan mau yang mana, mau yang tipenya disk, tipenya circle, atau tipenya square ya. Kalau misalkan perintah tersebut ketik, kemudian disimpan dengan ul.html, maka tampilan di browser akan tampil seperti ini. Kalau tadi ada list dengan tipe unordered, sekarang ada list dengan tipe order list ya. Order list. Kalau order list menampilkan penomoran dengan huruf dengan nomor sehingga tidak perlu melakukan penomoran sendiri ya. Contoh apa? Seperti ini ya. Format penulisannya seperti ini, order list, OL ya. Kemudian baru di bawahnya ada LI-nya, listnya. Nah, jangan lupa OL dulu. Kalau tadi unordered list UL, kalau yang sekarang OL, order list. Baru list LI ditampilkan. Ya, masukkan telur ke dalam panci berisi air dingin. Nah, nanti hasilnya adalah penomoran nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana kalau mau menambahkan? Misalkan menambahkan penomoran ya tinggal LI-nya. LI-nya ditambahkan. Maka nanti akan otomatis nomornya terisi. Baik. Sekarang ada gaya penomoran dalam daftar item ya. Kalau di list, order list, ada terdapat penomoran ya. Terdapat penomoran, misalkan nanti kita maunya itu huruf A besar, A kecil, huruf Romawi besar, Romawi kecil, dan angka 1. Nah, ini gaya penomoran di dalam list ya. Kalau di unordered list dia hanya ada square ya, kemudian bullet hitam ya, circle, disk. Kalau yang ini ada beberapa macam huruf. Baik, yang pertama adalah kalau misalkan kita ingin membuat ya sebuah penomoran menggunakan penomoran huruf kapital besar, A besar, B besar, C, D besar, dan seterusnya. Kita menggunakannya OL di dalam body ya tentunya. OL tipe sama dengan, nah di sini A besar. Hasilnya A besar, B besar, C besar, dan D besar. Bagaimana kalau misalkan kita mau membuat penomoran huruf A-nya itu mulai dari A kecil? Nah, berarti di tipenya OL, order list tipe A kecil ya. Kalau misalkan Romawi besar, berarti OL tipe Romawi besar, kemudian kalau yang kecil OL tipenya Romawi kecil. Nah, ketika dijalankan akan tampil di browser seperti ini ya. Kita simpan ol.html, maka di browser akan tampil seperti ini. Tentunya di dalam sebuah Word ya, kalian juga pernah membuat soal ya. Membuat soal tetapi menggunakannya langsung penomorannya seperti ini ya. Nah, di HTML juga bisa. Oke, kalau kita perhatikan ya, di sini penomorannya sudah langsung mulai dari angka 5 ya. Nah, bagaimana supaya membuat penomoran tersebut mulai dari angka 5 ya, yaitu dengan membuat order list, kemudian tipe I kecil ya. Tergantung kalau kita mau membuat huruf A besar berarti tipenya A besar. Kalau di contoh ini kita membuat tipenya I kecil, Romawi kecil ya. Setar ya. Setar mulai dari 5. Sehingga tampilnya di browser mulai dari angka 5. Bagaimana kalau kita mau membuat mulainya itu dari hari Selasa?
Kalau hari Selasa, kita startnya berarti OL tipe ya, I kecil, start sama dengan 2, pakai tanda kutip ya, start 2. Maka nanti akan tampilnya Selasa. Oke. Berikutnya adalah hyperlink ya, atau link. Nah, kalian tentunya pernah membuka sebuah browser ya. Di dalam browser tersebut pasti sudah pernah mengklik link ya, atau ketika kita ingin download, nah itu pasti akan menuju ke sebuah halaman tertentu. Nah, maka itu disebut dengan link. Link juga bisa berupa image ya, atau tag. Format penulisannya seperti apa? Kalau dicontoh adalah A, H, R, E, F sama dengan, nah di sini tanda ketik 2, linknya apa yang akan ditampilkan. Kalau contoh di situ adalah akan menuju ke sebuah menu .html linknya ya. Kalau misalkan kita ingin membuat linknya tersebut tampil ke dalam sebuah alamat website misalkan ya. Nah tentunya kita buat link misalkan ke websitenya Universitas Muhammadiyah Metro misalkan ya. Berarti kita ketik A, H, R, E, F, kemudian tanda ketik 2, alamat webnya, misalkan http://www.metro.ac.id. Kemudian teksnya yang akan ditampilkan apa? Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, kalau dicontoh seperti itu ya, kita buat, kemudian kalau misalkan hasilnya seperti apa, di browser akan tampil seperti ini ya. Biasanya dia warnanya biru. Hasil linknya dia warnanya biru, kemudian kalau diklik ada berupa ikon image. Nah ini kalau misalkan hyperlink menuju ke website UM Metro. Bagaimana kalau misalkan kita ingin misalkan menampilkan ke websitenya pemerintahan Kota Metro ya, tinggal ditambahkan, diubah ya, ARF misalkan pemkot kota metro.go.id ya. Kemudian ya, di dalam sebuah dokumen HTML ya, kita bisa menambahkan image atau gambar ya. Misalkan saja kalian ingin membuat sebuah website pribadi kalian. Tentunya ya, kalian akan menampilkan foto kalian di halaman website tersebut kan. Nah, untuk memasukkannya kita bisa menggunakan perintah image ya. Setelah buat HTML ya, dokumen. Nah, di sini kita masukkan perintah untuk menampilkan foto kita menggunakan perintah img image ya, gitu ya, image src source ya. Source-nya mana? URL file itu lokasi tempat kalian menyimpan gambar atau foto kalian. Kalau misalkan di localhost masih belum di-publish ya webnya, maka biasanya lokasinya URL di titik 2, kemudian lokasi menyimpan gambar. Misalnya di lokasi gambar 1.jpg misalkan. Kemudian ada settingan width ya, lebarnya. Kita bisa atur lebarnya gambar berapa, kemudian tinggi ya, tinggi gambarnya dia berapa, dan vertical space ya, ada vertical space sama horizontal space. Selanjutnya ada ALT ya, alternate text. Alternate text ya, ini akan menampilkan keterangan dalam sebuah image ya. Kalau kalian nanti berhasil misalkan ya menampilkan gambar ya dalam sebuah website kalian, kalau kalian ketikkan kursor ya ke dalam image, ALT itu berfungsi akan menampilkan nanti misalkan nama foto Anton. Nah, dia memberi keterangan dari image ya. Selanjutnya adalah horizontal line. Nah, kalau kalian sudah membuat misalkan website pribadi, website Anton. Nah, kalau kalian ingin menambahkan sebuah garis ya, kita bisa menggunakan perintah HR, horizontal ya. Horizontal line ya, dengan format dalam body misalkan ini dalam kurung HR, horizontal ya. Nah, di dalam horizontal ya, ada juga settingan size.
Kita bisa menentukan ketebalan dari garis, kemudian width-nya lebar, perataan, kemudian apakah dia ada shading-nya ya, agar tidak ada garis, mengatur setnya ya, bayang-bayang garis. Kemudian ada perintah break ya, BR ya. Break ini kalau misalnya kita mengetikkan ya dalam suatu paragraf ya, misalkan sudah ngetik panjang, nah kita ingin pindah baris ya, kita menggunakan perintah break. Kita ketik BR ya, break. Jadi untuk pindah baris, kan kalau misalkan kita ngetik di sebuah dokumen Word ya, kita ketik semuanya, kemudian untuk pindah baris kita biasanya menggunakan enter ya pasti. Nama kemudian enter. Nah, kalau di HTML kita menggunakan perintah break ya, pindah baris. Oke, ada font style. Nah, salah satu tujuan perancangan halaman web adalah membuat sebuah web itu eye-catching ya. Jadi supaya ngelihat itu orang melihat tampilannya bagus, nggak monoton ya. Kita bisa mengatur stylenya, style fontnya ya. Dengan perintah itu ada beberapa format nanti ya. Kita bisa mengatur ketebalan seperti Word. Ada bold ya, tebal, italic ya, miring dan underline. Nah, bagaimana penerapannya di dalam sebuah bahasa pemrograman? Nah, seperti ini ya. Di dalam HTML-nya kita ketik font face Arial, size-nya 4, color red, kemudian ada kalimatnya teks Arial merah ukuran 4. Kalau kita lihat ya, ada font face Arial. Nah, berarti font yang digunakan adalah Arial. Bagaimana kalau mau mengubah? Kita mengganti Times New Roman. Berarti di dalam tanda kutip 2 yang Arial diganti Times New Roman. Nah, size-nya juga mau dirubah. Misalkan 8 berarti size 8, colornya biru. Warna biru, blue ya. Blue. Jangan lupa selalu ditutup dengan font. Oke ya. Selalu ditutup. Kesimpulan dari materi pertemuan ketiga hari ini adalah dalam modul ini dipelajari beberapa poin dasar, yaitu apa itu HTML, kemudian dalam HTML apa saja perintah-perintahnya, kita bisa membuat paragraf, kemudian penomoran, list ya, kemudian link dan sebagainya. Kemudian modul ini juga mempelajari lebih lanjut tentang menambahkan judul, tag, list dalam halaman sebuah website. Baik, nanti ini silahkan dipraktekkan materi-materinya, kemudian dikumpulkan ya untuk menjadi penilaian. Oke, mungkin ada yang ditanyakan perintahnya. Ya, silakan. Itu kan ada title. Ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus ya. Kalau kita lihat di sini ya, title contohnya heading ya. Nah, di sini ya, di dalam sebuah browser, kalian lihat ada judul tidak? Nah, jadi untuk memberikan judul ya, personal, nama kalian. Judulnya langsung diberi nama. Title, Anissa, gitu kan. NPM sekian-sekian, gitu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oke, yang ini ya. Oke, pertanyaan bagus juga. Kalau H1 dan H6 ya, sebelum saya jawab, mungkin ada rekan kalian yang paham tidak? Tidak ya, baik. Kalau H1 dan H6 ya, kalau kalian lihat, H1 fontnya besar apa kecil? Besar. Kalau H6 kecil. Jadi H1 semakin kecil nilai H, maka fontnya semakin besar. Semakin besar nilai H, fontnya semakin kecil. Jadi dia mempengaruhi ya ukuran fontnya. Oke, paham ya? Baik, ada lagi yang tanyakan? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, nanti perintah-perintah ini bisa kalian praktekkan di laptop masing-masing, kemudian dikumpulkan ke saya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.